Hai guys, kalau kamu ngerasa hidup kamu lagi susah-susahnya, lagi berat-beratnya, yuk dengerin tausiahnya Ustaz Nana Ataki tentang Gwen Canayo. Aku nggak apa-apa, aku rapopo. Dan gencana adalah salah satu cara seseorang itu menjaga kehormatannya dengan berpura-pura nggak apa-apa di hadapan orang banyak. Nggak apa-apa kalau misalnya dia ngomong, aku tuh lagi nggak enak hati, aku lagi sedih, aku lagi ada banyak masalah. Ke orang terdekat oke. Tapi kepada orang banyak enggak. Dia jaga banget kehormatan dirinya. Apalagi kalau ini berkaitan dengan kehormatan keluarga. Orang tuanya, atau misalnya pasangannya. Seorang istri kalau lagi dia nongkrong bareng teman-temannya, dia nggak mau sama sekali menyebutkan kesusahan rumah tangga mereka dengan suaminya, enggak. Tapi bukan. Saya selalu berusaha untuk menerjemahkan narasi agama kepada bahasa anak muda. Dan memang ada asal usulnya. Walaupun ini bahasa Korea, tapi kan bisa diterjemahkan ke bahasa yang lain. Ya kalau dalam bahasa hadis itu namanya labaks. Labaksa itu artinya gak apa-apa. Kalau dalam bahasa Arab gaul namanya ma'alish. Ma'alish itu artinya bisa maaf, bisa gak apa-apa. Makanya seorang jurnalis senior di Gaza ketika kehilangan dua putranya, dia bilang ma'alish. Ya udah nggak apa-apa, aku terima. Ya udah nggak apa-apa, aku terima. Ini adalah ungkapan yang cuma bisa diungkapkan oleh mereka-mereka yang punya kehormatan tinggi atau keimanan yang luar biasa. Mereka akan mengatakan aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Udah berdarah-darah, udah habis-habisan, udah jungkir balik, tapi dia masih bilang aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Ini orang keren. Sama kayak kita ya, ketika kita lagi jaim di rumah orang kan, pas kita lagi bertamu, tiba-tiba anaknya atau kita yang punya rumah, orang bertamu ke rumah kita bawa anaknya numpahin air, kita bilang apa? Gak apa-apa, kan gitu kan? Kenapa? Karena kita kan nggak mau jadi ketahuan sebagai orang yang temperamen atau jadi yang baperan. Kita pengen tetap dianggap sebagai yang punya rumah yang baik. Maka harusnya kita juga berusaha kayak gitu di hadapan manusia, sehingga Allah akan tingkatkan dan diangkat derajat kita. Jadi yang pertama, nasihat para ulama tentang bencana itu, teman-teman, belajarlah mengatakan aku nggak apa-apa untuk menutupi aib diri kita, aib keluarga kita, atau bahkan untuk menjaga kehormatan kita. Nanti apa yang akan Allah janjikan kalau kita kayak gitu? Allah berjanji akan mengangkat derajat kita manzilatan min di derajat yang tinggi minallah, dari Allah SWT, dan dengan derajat yang tinggi itu Allah akan berikan kita pertolongan yang tidak disangka-sangka. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata gencana atau nggak apa-apa itu menurut saya adalah ungkapan orang-orang yang masih berharap kepada Allah kalau suatu saat Allah akan menolong dia. Jadi menurut saya kata-kata nggak apa-apa ketika kita sedang apa-apa, ketika kita sedang susah, banyak masalah, tapi kita bilang nggak apa-apalah, nggak apa-apalah, itu adalah sebuah ungkapan seseorang yang masih berharap Allah akan tolong dia. Dan selama kita mengatakan itu, ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, nanti akan Allah berikan jalan keluar, ya udah nggak apa-apa, nanti Allah ganti, ya udah nggak apa-apa, nanti Allah angkat derajat, ya udah nggak apa-apa, nanti Allah begini, nanti Allah begitu. Jadi nggak apa-apanya karena Allah. Maka dalam bahasa hadis itu disebut dengan istilah intizarul faraj minallah, menunggu datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita apa kebaikan menunggu datangnya pertolongan Allah? Ternyata kata Nabi, orang yang menunggu datangnya pertolongan Allah itu disebut orang yang afdalul ibadah, melakukan ibadah yang terbaik. Jadi ketika kalian sakit, kalian bilang gak apa-apa, insya Allah nanti Allah kasih kesembuhan. Selama kalian belum sembuh, kalian itu sedang beribadah dengan ibadah terbaik. Ketika kalian sedang susah, kalian bilang gak apa-apa, nanti Allah kasih jalan keluar. Maka selama jalan keluar itu belum terjadi, kalian itu sedang beribadah setiap hari dengan ibadah terbaik. Karena menunggu datangnya pertolongan Allah adalah afdalul ibadah, ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling baik. Termasuk ketika menunggu jodoh, gak apa-apalah masih sendiri, gak apa-apalah kemana-mana sendiri, gak apa-apalah gak ada yang nemenin, gak apa-apalah gak ada yang kasih gak perhatian, gak apa-apalah kalau gak ada yang sayangin, gak apa-apalah terus
Semoga nanti suatu saat Allah berikan jodoh. Semoga nanti jodohnya dari sisi Allah dengan jalan-jalan yang tidak terduga. Semoga kalian menunggu dengan tabah. Kalian gak mau nyerah dulu, kalian bertahan. Maka itu afdhalul ibadah. Karena orang yang mengatakan gak apa-apa di sini, dia sebetulnya sedang menguatkan diri untuk bertahan dan tidak menyerah. Kalian punya pilihan untuk menyerah. Menyerahnya gimana? Kalau dalam konteks jodoh, menyerahnya dengan ya udahlah aku pacaran aja, capek sendiri. Kalau dalam konteks kerjaan, ya udahlah aku mah capek jadi orang jujur, pengen korupsi aja, pengen agak-agak manipulatif aja, pengen ada curang-curangnya dikit, zalim-zalimnya dikit biar cepat kaya gitu kan. Itu pilihan untuk jadi orang yang menyerah. Itu makna menyerah tuh kayak gitu. Kalau dalam konteks berhijab, aduh kayaknya aku capek nih menutup aurat, kontrak aku dibatalin semua, teman-teman menjauh dari aku, kayaknya aku buka jilbab lagi aja. Itu namanya nyerah. Jadi ketika kalian punya pilihan menyerah, tapi kalian malah mengambil pilihan untuk bertahan, berarti kalian melakukan ibadah setiap hari dengan afdhalul ibadah terbaik. Karena kita punya pilihan loh, mau bertahan atau menyerah, tapi kita memilih bertahan. Bisa banget kita menyerah, bisa banget kita balik ke arah, kita cari U-turn. Tiba-tiba ada sebuah momentum kita bisa balik ke arah, ya udah deh gua kayak biasa aja lagi, nggak jadi hijrah. Soalnya kalau lagi hijrah tuh banyak ujian. Nah, kalau lagi hijrah banyak masalah. Asal mau niat hijrah ada aja musibah. Ya udahlah saya balik lagi aja kayak dulu. Nah begitu kita punya pilihan kayak gitu, tapi kita bilang enggak deh, aku mau bertahan aja di sini. Kalian sedang melakukan afdhalul ibadah dengan menunggu datangnya pertolongan Allah SWT. Dan la ta'asu, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Sebentar lagi datang, sebentar lagi akan hadir dalam kehidupan kalian. Tapi Ustaz kok semakin berat? Pertolongan Allah itu dalam kehidupan kita, itu tuh kayak siklus atau kayak perempuan yang melahirkan. Ketika semakin banyak keluhannya, mulai kerasa berat, mulai sesek, tidur nggak bisa miring, nggak bisa lurus, jadi akhirnya sambil setengah duduk. Karena kan kandungannya semakin membesar, berarti kan keluh kesahnya semakin banyak. Wahnan ala wahnin, itu artinya semakin dekat dengan hari bersalin. Ketika detik-detik mau bersalin, muncul dulu kontraksi palsu sehari sekali. Mulai muncul kontraksi. Yang tadinya nggak ada kontraksi, cuma nyesek doang, cuma berat. Sekarang udah mulai kontraksi, lama-lama kontraksinya nambah sehari 2 kali, terus sejam sekali, makin sering. Semakin sering kontraksi, semakin berat, berarti waktunya ngelahirin semakin dekat. Puncaknya ketika melahirkan dengan rasa sakit yang bertarung dengan nyawa itu, berarti itulah waktunya datang kebahagiaan dengan disambut suara tangisan sang bayi. Begitulah hidup teman-teman, siklusnya kayak gitu. Kita harus membaca siklus hidup. Sehingga kalau kalian ngerasa kok ujiannya makin hari makin nambah Ustaz, ya kayak perempuan yang mau melahirkan tadi, berarti kamu semakin dekat dengan pertolongan, kamu semakin dekat dengan kebahagiaan, semakin dekat dengan berita gembira. Kalau cuman baru mual-mual dikit, itu berarti baru hamil, masih 9 bulan lagi. Kalau baru kemudian jadi ngidam pengen makan durian blackthorn yang harga 1 kilonya 2,5 juta gitu ya, itu mungkin masih 8 bulan lagi mau lahiran. Mulai muntah-muntah, oh mungkin 7 bulan lagi. Mulai agak berat, nggak enak tidur, nggak enak duduk, nggak enak ngapa-ngapain, oh mungkin 5 bulan lagi. Mulai berat banget, oh mungkin sebulan lagi. Mulai kontraksi, oh mungkin beberapa hari lagi. Kontraksi makin sering, oh mungkin beberapa jam lagi. Kontraksi banget, oh mungkin beberapa menit lagi. Puncaknya, puncak rasa sakit itu diiringi dengan puncaknya berita gembira. Jadi fa'inna ma'al usri yusra itu berbarengan gitu. Ibunya menjerit kesakitan, lalu langsung ditutup dengan jeritan kebahagiaan, suara tangisan bayinya sebagai berita gembira bagi sakit. Itulah hidup. Nah, penantian kalian untuk hari yang bahagia, untuk sebuah pertolongan, sebuah kejutan dari Allah, sambil kalian mengatakan aku nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa, aku terima. Itu tuh kata Nabi, afdhalul ibadah terbaik. Jadi poin kedua, bencana itu adalah ucapan orang-orang yang tabah, yang menunggu datangnya pertolongan Allah, dan bagi mereka di sisi Allah dicatat seperti melakukan ibadah terbaik setiap hari.
setiap kali kalian mengatakan aku nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa, berarti setiap kali itu juga kalian melakukan ibadah terbaik. Apa ibadah terbaik? Bisa sholat terbaik, bisa zikir terbaik, bisa sedekah terbaik, bisa puasa terbaik, bisa umroh terbaik. Itu kan semuanya ibadah-ibadah terbaik. Maka orang yang mengatakan gencana dengan semua bahasanya, dia seperti melakukan semua ibadah tadi. Jadi ketika kalian mengatakan aku nggak apa-apa, kalian tuh kayak baru pulang umroh. Aku nggak apa-apa, kalian tuh kayak baru sedekah sekian M mungkin. Aku nggak apa-apa, kalian tuh kayak baru puasa Arafah. Aku nggak apa-apa, kalian tuh kayak baru khatam Al-Quran, tilawah. Aku nggak apa-apa, kalian tuh kayak baru zikir dan salawat dengan angka yang banyak, bisa ribuan kali. Hanya dengan mengatakan, ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa, bertahan, 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 sampai Allah datangkan jalan keluar dan pertolongannya. Itu namanya afdhalul ibadah. Nabi yang ngomong kayak gitu. Jadi bencana ini bukan main-main teman-teman. Kalau saya bawa kepada narasi Islam, ternyata gencana ini adalah sebuah kalimat mulia. Walaupun tadinya entertain, cuman video lucu-lucuan doang, tapi sebetulnya pesannya luar biasa. Dalam Islam itu ada, walaupun bahasanya adalah aku ridho kepada Allah, la ba's, gak apa-apa lah gitu. Diterjemahkanlah ke bahasa Korea, walaupun itu bukan asal usulnya ya. Ini lebih pada dibawa kepada Islam, ternyata ada juga gitu pesan-pesan bencana. Itu yang kedua teman-teman. Jadi kata Nabi, intidharul faraj minallah afdhalul ibadah. Menunggu datangnya pertolongan Allah itu adalah sebaik-baik ibadah. Fa inna syada'id la tadum. Hujan itu tidak akan abadi. Kata para ulama, al-masaib atau asy-syada'id la tadum. Hujan itu tidak akan abadi.